Pak Prabowo itu nunggu di ruang tunggu, Pak. Tidak langsung masuk. Jadi yang 3 orang tuh masuk ke ruangan, tapi kok lama nggak dipanggil-panggil. Akhirnya apa? Saya deketi Pak Prabowo. Pak, mohon maaf. Itu baru mohon maaf aja Pak Prabowo langsung kopel dengan pistolnya diserahkan ke saya. Pak Tri ya seperti sifatnya, Pak. Ya mohon maaf aja. Anggota 4 orang termasuk saya 5 orang. 4 orang tuh dipersiapkan untuk berangkat haji, Pak. Pada saat penembakan salvo, Wapres Gibran kaget, Pak, gitu. Matanya sampai merem gitu loh. Itu kan lucu ya. Saya bilang, wah ini Wapres gimana sih? Gitu. Itu honorer, Pak, yang di Istana Merdeka Selatan. Itu pun dikasih rumah sama Pak Tri, Pak, di Jonggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tenten yang dinadinya mengalir darah kesatria. Bersama saya Seri Rajasa. Kali ini pokok bahasan mungkin sangat menarik ya. Karena menyangkut sosok pribadi seorang militer juga negarawan. Yaitu almarhum Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yang baru saja berpulang pada 2 Maret 2026 di Jakarta pada usia 90 tahun. Tapi sebelumnya mungkin akan lebih afdol ketika kita panjatkan doa untuk almarhum, sahabat Tenten seluruhnya untuk mengucapkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Dia akan berdoa ya. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya tentang siapa sosok almarhum dalam keseharian, dalam bersikap, dalam bertindak. Hari ini telah hadir di studio Bapak Mayor Purnawirawan Hermin Toyo. Beliau adalah pengawal pribadi almarhum Pak Tri Sutrisno sejak 93 sampai 98 ketika almarhum menjabat wakil presiden. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, selamat. Ya, terima kasih, Pak. Lanjut, Pak Hermin, kita mungkin akan berbicara kan tentang sosok almarhum yang kita ketahui bahwa beliau adalah seorang negarawan yang bersahaja, ya kan. Kemudian sosok militer yang tegas namun santun, ya kan. Juga kita kenal warisan pemikirannya yang menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar, ya kan. Dan mengkritisi kecenderungan liberalisme dalam demokrasi pasca reformasi. Namun demikian, yang saya ingin tanyakan, mungkin juga sahabat Tenten ingin ketahui. Bagaimana Pak waktu awal pertemuan dengan Pak Tri pada saat itu yang menjabat Wapres, Pak ya? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit. Ya. Kebetulan saya sebagai pengawal pribadi Pak Tri tahun 1993 sampai 1998 waktu menjabat wakil presiden. Iya, Pak. Ya. Jadi waktu itu Pak Darmono turun dari Wapres digantikan Pak Tri Sutrisno. Saya ditunjuk sebagai dan tim kawal pribadi Pak Tri Sutrisno sebagai wakil presiden. Iya. Lanjut, Pak. Mungkin ada kesan pertama ya kan ketika Bapak menjadi Wapri, tentunya kan Wapri itu kan selalu berada di dekat beliau, Pak ya. Iya. Ya. Kesan pertamanya gimana, Pak? Kesan pertama saya ikut Pak Tri Sutrisno. Saya merasa lain dengan wakil presiden yang pernah saya kawal. Oh iya. Dari Bintara, saya pernah jadi pengawal pribadi Pak Adam Malik juga. Waktu pulang tugas dari Nanggala 28 dipimpin Pak Prabowo. Nah, saya mendapat kehormatan 2 orang sebagai pengawal pribadi Pak Adam Malik, Presiden Pak Harto. Terus Pak Adam Malik digantikan oleh Pak Umar Wiradikusuma. Saya sekolah perwira. 85 saya kawal Pak Darmono. Sampai 93
Jadi ada perbedaan tuh Pak ya. Ada perbedaan gaya kepemimpinan. Betul. Ya kan gaya kepribadian gitu Pak ya dengan Pak Tri ini Pak. Iya. Seperti apa Pak? Jadi Pak Tri sangat dekat dengan pengawal Pak. Iya Pak. Dengan pengawal dekat, sering ngobrol bersama Pak Tri. Oh iya. Seperti ya kalau beliau ceritakan waktu sebagai ajudan Pak Harto, beliau berani menanyakan, saya kan lihat Pak di YouTube itu dengan Pak Harto. Nah, Pak Tri juga begitu Pak, dengan pengawal tidak ada dibeda-bedakan. Oh, gitu, Pak. Sebelumnya sebentar Pak, mohon izin. Mungkin saya juga tadi lupa untuk menyampaikan kepada sahabat Titan bahwa Pak Herminto ini adalah prajurit Kopassus, Baret Merah, gitu loh. Yang mendapat kehormatan untuk mengawal wakil presiden mulai dari sejak ada Malik ya Pak ya. Siap. Terus kemudian Umar Wirhadikusuma ya kan, kemudian sampai Pak Tri Sutrisno. Tentunya ya kan banyak kelebihan yang dimiliki oleh Pak Herminto ini mengawal sosok wakil presiden, nggak main-main loh ya kan. Kemudian Pak lanjut Pak, tentunya kan Bapak berinteraksi dengan Pak Tri ini kan mungkin bisa jadi 1 kali 24 jam Pak ya. Sampai Pak Tri tidur gitu Pak ya. Nah, bagaimana tuh Pak kalau misalnya pada saat hari libur gitu ya. Seperti apa Pak Tri dengan para pengawal nih? Waktu hari libur itu saya pernah Pak, istilahnya kecolongan. Iya Pak. Iya. Kecolongan apa? Pak Tri itu orangnya ya begitu. Kadang-kadang ngambil kunci mobil sendiri. Oh pergi sendiri Pak? Iya, pergi kayak dengan sopirnya, Pak Tri yang setir. Oh gitu. Pak Tri yang setir sendiri. Iya. Nah begitu. Akhirnya saya kehilangan begitu yang jaga di pos. Pak Hermin, Pak Tri pergi sama sopir. Saya langsung turun. Kejar. Nah, kendaraan saya itu kendaraan hardtop Pak. Nah, beliau kan itu kendaraan Mercy itu. Akhirnya apa? Saya ya kebetulan saya punya radio untuk khusus polisi Pak. Oh iya Pak ya. Dulu kan pakai HT ya. Iya betul Pak. Ya, betul. Saya sampaikan, tolong nomor mobil sekian itu menuju kemana, itu ada wakil presiden. Oh gitu Pak. Jadi langsung polisi juga turun. Polisi Pak. dulu kan di perapatan polisi lalu lintas kan ada Pak. Iya Pak. Iya betul. Dikasih tahu Pak Tri menuju ke ini. Pak Tri tinggal di mana Pak? Sebentar Pak. Pak Tri tinggal di mana? Pak Tri dia di jalan ini Pak, di Ponegoro. Oh di Ponegoro Pak. Iya Pak Tri jalan di Ponegoro di situ. Iya Pak. Nah akhirnya saya kejar Pak dengan hardtop itu. Nah ternyata pernah juga dengan Mas Firman. Oh dengan putranya Pak ya? Putranya Pak yang polisi itu. Iya, begitu juga. Akhirnya yang pos juga itu. Pak Hermin itu Bapak pergi sama Mas Firman. Saya langsung turun dengan hardtop Pak. Kejar Pak. Ternyata ke arah Bogor Pak. Oh gitu Pak. Ngapain tuh Pak? Ya beliau mau nengok rumahnya yang di Bogor. Rumah dia dari Pak Harto yang di Kota Batu itu. Tapi begitu Mas Firman tuh melihat mungkin mobil Harto kayak ngebul. Pak itu kasihan tuh pengawal ngikuti di belakang. Kan antena yang panjang tuh Pak. Itu Harto itu. Akhirnya beliau pelan sampai di tol Bogor. Jadi yang bayar, dulu kan bayarnya pakai uang Pak ya. Pakai uang ya, bayar cash. Dibayar Pak Tri langsung ke Kota Batu, di rumah beliau yang di Kota Batu. Akhirnya kita dipanggil, kamu katanya. Tapi nggak marah Pak Tri Pak ya? Nggak marah Pak. Akhirnya kita makan sama-sama beliau juga, itu Pak Tri. Pak Tri itu sebetulnya orang Sunda atau orang Jawa Pak ya? Orang Surabaya Pak. Kebetulan saya pernah ke rumah beliau. Tapi bapaknya orang Garut kan Pak? Bapaknya orang Jawa Barat. Oh Jawa Barat ya? Iya. Jawa Barat ya Pak. Nah, kebetulan saya pernah ke rumah beliau di Surabaya Pak. Oh iya. Punya saudara namanya Bukau Mimah. Itu guru SD. Adiknya Pak bukan? Iya, perempuan. Iya adiknya Pak Tri. Itu satu sekolah sama adik ipar saya. Oh. Jadi saya main ke Gedung Doro, nengok Bukau Mimah itu. Bapak juga asli Surabaya juga Pak? Bapak? Saya Tuban Pak. Oh Tuban Pak. Tuban ya. Terus kemudian Pak, pada saat dinas gitu Pak ya, apa
mungkin kalau sosok Pak Tri ini kan orangnya nggak kaku gitu Pak ya. Iya betul. Artinya gini, walaupun dalam situasi yang tegang sekalipun mungkin juga dia tetap bisa tenang gitu Pak. Gimana menurut pandangan Bapak? Saya salutnya dengan Pak Tri, orangnya betul-betul Pak. Iya. Pemimpin yang saya nilai ya, tidak ada satunya lah yang saya hadapi selama saya jadi pengawal beliau. Karena apa? Beliau pernah nanyakan belum lama sebelum almarhum, nanyakan juga lewat seprinya, namanya Wahyu. Yuk Hermin kerja di mana? Saya sampaikan lewat, sekarang Hermin hanya jagain cucu di rumah. Kayak gitu. Akhirnya apa Pak? Beliau ngirim utusan si Wahyu itu ke rumah. Ngantar, ya ada untuk sedikit ini. Luar biasa Pak ya. Masih ingat terus Pak ya? Masih ingat terus Pak. Waktu sakit saya juga saya tungguin juga Pak. Saya pamit pulang. Saya dipegangi. Tapi suaranya udah paro Pak. Yang kemarin terakhir Pak? Iya. Iya Pak. Jangan pulang dulu. Maksudnya begitu. Iya. Saya kalau ingat Bapak itu pengen nangis Pak terus. Iya memang betul Pak. Betul. Karena apa Pak? Saya juga nggak sangka Pak Tri, ternyata ada anggota saya, kan kawal dulu belum ada grup A, grup B. Oh iya grup belum Pak ya belum. Saya ditunjuk 5 orang kawal Pak Tri di kediaman. Itu setelah selesai, setelah reformasi Pak. Jadi waktu reformasi 98 itu saya masih pengawal pribadi Pak Habibie Pak. Oh iya Pak. Jadi waktu Pak Prabowo ngadep Pak Habibie di istana, itu saya pengawal pribadinya. Oh Bapak yang cegat. Saya betul. Mohon maaf aja. Saya begitu Pak Prabowo mau menghadap, anggota saya Pak itu Pak Prabowo mau menghadap. Saya sedang istirahat, saya langsung pakai jas turun. Saya ini Pak Prabowo nunggu di ruang tunggu. Pak. Yang kawal itu Pak TB Hasanuddin, Komisi 1 DPR. Terus Letnan Kolonel OT. Itu komandan grupnya. Betul. Terus Danjen Walpri Mayor Ujang. Saya kapten sebagai pengawal. Ujang yang hitam itu Pak ya? Iya. Yang gede itu Pak ya? Saya pengawal pribadi sebagai perisai hidup. Pak Prabowo itu nunggu di ruang tunggu Pak. Tidak langsung masuk. Jadi yang 3 orang itu masuk ke ruangan. Tapi kok lama nggak dipanggil-panggil. Akhirnya apa? Saya deketi Pak Prabowo. Pak mohon maaf. Itu baru mohon maaf aja Pak Prabowo langsung kopel dengan pistolnya diserahkan ke saya. Oh iya, memang aturannya begitu Pak ya? Iya Pak. Akhirnya saya Pak, selesai saya itu saya masuk ke ruangan kerja Pak Habibie. Saya laporan, Pak ini senjata Pak Prabowo, sudah saya itu. Udah kamu keluar. Saya keluar Pak. Baru Pak Prabowo dipersilahkan masuk. Oh, itu peristiwa bersejarah juga loh itu Pak. Menghadap Pak Habibie. Pak Sintong yang ngeliatin aja Pak. Oh gitu ya? Di tangga itu. Itu satu peristiwa yang lumayan Pak. Iya, tanggal 22 Mei 98 Pak itu. Waktu itu Prabowo datang bersama pasukannya Pak ya? Iya, datang dikawal 2 Land Rover Pak. 2 Land Rover ya, betul. Nah nggak sampai 15 menit atau 20 menit, saya lihat lift turun. Lift turun, saya ini, mana senjata saya, siap ini. Saya ikuti Pak, keluar Wisma Negara itu saya kalungin dari belakang, kopelnya. Karena saya pernah jadi anggota beliau langsung. Oh gitu Pak ya? Iya, jadi jadi saya tahu pasti kan? Tahu Pak Prabowo orangnya. Waktu mau tugas ke ke Timur Timur, itu pun Pak Prabowo perhatian sekali dengan pasukannya. Iya betul Pak, betul. Kalau soal perhatian ya pasti perhatian Pak. Jadi makanya saya dengan Pak Prabowo juga ada hubungan apa historis lah Pak ya. Iya. Ya kita kembali lagi pada Pak Tri Pak ya. Kepada Pak Tri, kan kita lihat ya bahwa Pak Tri itu gayanya flamboyan. Saya tahu Pak, kalau Bu Tri itu kalau nggak salah adiknya Pak A. Kustia, ya Pak ya. Pak Kustia. Pak Kustia yang Angkatan Laut itu Pak ya. Angkatan Laut ya, betul. Orang saya Sunda. Pernah, ya orang Sunda. Ya. Begini Pak, saya juga melihat bahwa almarhum ini sosok militer yang flamboyan ya. Tegas tapi juga santun gitu Pak. Dalam berkomunikasi dengan siapapun juga, bahkan dengan anggota Pak ya. Apakah perilaku ini
juga dalam keseharian juga seperti itu Pak ya? Pak Tri ya seperti sifatnya Pak. Iya. Ya mohon maaf aja. Iya. Anggota Iya. 4 orang termasuk saya 5 orang. 4 orang tuh dipersiapkan untuk berangkat haji Pak. Oh pada saat itu Pak ya? Iya. Jadi saya itu tidak pernah manasik, tidak pernah apa. Langsung berangkat? Langsung diperintahkan. Bin, kamu berangkat. Beruntung Pak Ustadz itu, Pak. Jujur aja saya Iya. takut loh Pak. Iya. Karena nggak ada persiapan gitu Pak ya? Nggak ada persiapan Iya. dan saya pasukan dari mana, kalau yang itu dari polisi militer. Oh iya. Saya kan dari itu. Iya betul Pak. Tugasnya Kopassus Iya, kan tahu sendiri Pak. iya ya. betul Pak, betul Pak. Akhirnya apa? Saya telepon istri. Iya. Bu, saya diperintah Bapak berangkat haji. Alhamdulillah kata istri. Iya. Saya takut. Iya. Udah pasrah katanya. Iya betul Pak. Ya Alhamdulillah Pak. Aman Pak ya. Mau berangkat kita dikumpulkan ya, Itu Pak. waktu masih jadi Walpri itu Pak? Sudah tidak Oh Pak. enggak, sudah enggak ya. Oke Pak. Iya, sudah. Karena waktunya nggak ada kalau Walpri Pak, nggak mungkin Iya. ya. Akhirnya apa? Kita dikumpulkan, kamu nanti di sana begini. Saya hanya mendengar aja Pak. Karena saya tidak pernah ikut manasik kan. Saya hanya mendengarkan aja, ini dari saya, Iya. dibekali, Iya. ini dari anak saya. Oh gitu Pak. Udah. Perhatian sekali ya. Tapi begitu pulang dari sana kan harus laporan. Iya. Takutnya apa Pak? Saya takutnya ditanya, bagaimana Hermin di sana? Wah takut. Wah Pak dia diaman. Ternyata pertanyaannya Pak, Oh, iya. siapa yang bisa sholat deket imamnya? Iya. Saya Pak, saya gitu. Kamu Min? Iya. Kan nggak percaya Pak Iya, kamu. iya. Kok bisa kamu? Ada yang meninggal Pak. Iya. Saya ikut mikul. Iya, Pinter bener. kamu. Iya Pak. Terus gini Pak, mungkin Bapak pernah beberapa kali mungkin dalam kunjungan Pak Tri ke luar negeri mungkin? Saya ke Pak Tri ke luar negeri itu pertama di Brunei Darussalam. Iya. Ulang tahun Sultan Brunei. Iya. Kedua kali ke Australia Pak. Australia. Nah di Australia itu yang beban saya karena Timur masih Oh, belum selesai Pak ya? Iya. belum selesai. Iya. Itu ada tantangan seperti apa Pak? Tantangan ketika bertugas di luar negeri gitu Pak? Nah, waktu itu saya kalau nggak salah Perdana Menterinya Paul Keating kalau saya. Paul Keating ya, Paul Keating. Saya begitu itu khawatir Pak, karena senjata saya nggak boleh turun dari pesawat. Jadi yang amankan polisi dari sana. Iya. Nah, Nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Iya. Jadi ada pam barang itu yang amankan senjata saya di pesawatnya itu. Terus jadi pengamanan bersenjatanya dari mana Pak? Dari Akhirnya, mereka? Dari mereka, dari polisi semua yang amankan. iya, Jadi dipercaya betul-betul. Iya. Akhirnya apa Pak? Begitu itu saya diajak, Pak Hermin, kalau makan di hotel nggak itu cocok, sana ada rumah warung Iya. pecel Malang kata orang kedutaan itu. Di mana? Oh iya. Ayo ketemu makan di rumah warung makan Iya. pecel Malang, ketemu sama mahasiswa Pak. Oh iya, rame dong. Ya ketemu itu terus akhirnya nanya ke saya, Bapak dari mana? Saya dari Indonesia. Ada apa? Saya ada tugas pengamanan kunjungan wakil presiden. Iya. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Tapi saya untuk pengamanan saya terus terang aja minder karena semua ditangani oleh polisi. Pihak pemerintah Australia Pak? Iya. Iya. Tolong saya minta siapkan payung senjata saya. Iya. Payung untuk apa Pak? Saya takutnya nanti Pak Tri, kebetulan Timur masih itu. Iya. Takut perlu dilempar telur, saya gitu. Iya. Betul. Jadi saya minta payung Pak. Ada fotonya juga itu. Jadi payung itu jadi senjata Pak ya? Iya payung, jadi sewaktu-waktu saya itu. Iya. Alhamdulillah Pak. Aman Pak ya? Aman, di Sydney aman. Iya. Selesai acara di Sydney langsung ke Canberra juga aman. Iya. Langsung terbang kembali ke Indonesia. Kembali Pak ya? Iya. Terus gini Pak, apa namanya, biasanya kan ada ya, kebiasaan Pak Tri itu dalam berbicara dengan anggota di bawah. Apakah sering menanyakan keadaan keluarga di rumah, seperti apa, anak-anak di mana gitu Pak ya? Betul Pak. Betul itu Pak ya? Iya, itu betul Pak Tri suka nanya seperti itu. Saya makanya Pak dengan Pak Tri itu sampai beliau almarhum sakit di rumah sakit, saya tengok, saya nggak boleh pulang.
Iya. Kamu jangan pulang. Tapi suaranya sudah parau, Pak. Jadi sampai terakhir Bapak lihat tuh? Gimana? Saya terakhir Iya. sama ibu. Oh, Ketemu ibu juga di Iya. rumah sakit itu. Hanya yang terakhir itu saya nggak dikabari saya. Dikabari waktu meninggalnya aja dikabari Oh, iya. sama anggota. Itu usia 90 Pak ya? Udah 90, cukup ya. inilah arti gitu dari ukuran manusia Indonesia Pak ya? Tapi Pak Tri itu lucu juga, Pak. Iya. Lucunya apa? Begitu beliau turun jadi wapres, pengen jalan ke Bali, Pak. Oh gitu Pak ya. Itu setir sendiri, Pak. Sopir Musik sampingnya What Pak ya? nyopir sendiri. Bayangkan Bapak kelahiran 35, Iya. pensiun 93, terus ke Bali, Pak. Ya paling nggak kan umur berapa itu? 60 lebih Pak ya? Nyopir sendiri, Iya, Pak. iya. Saya itu ngikutin dari mobil belakang. Gila betul-betul. Tapi memang Saya ngikuti mobil, kebetulan ada 5 mobil waktu itu, 4 mobil. Ya, apa Pak sebetulnya yang paling Pak Tri sukai gitu? Apa hobi Pak Tri ya? Kira-kira apa Pak? Atau mancing kah? Atau apa? Atau berkendaraan kah? Atau nyupir mobil kah? Pak Tri hobinya kalau mancing tidak, Pak. Oh ya. Hanya hobinya yaitu jadi masih konsentrasinya itu, pemikirannya masih jadi harus kalau katakan harus refleks lah gitu. Oh iya. Refleks gitu. Iya. Jadi makanya beliau sering bawa mobil sendiri. Oh iya. Nanti Pak, di iya. Jakarta pun juga ke Bambu Apus, ke kediaman Bambu Apus Iya, juga paling sendiri. Dia hobi nyetir kali Pak, hobi nyetir Iya. mobil. Dan beliau punya staf namanya Pak Joko Kolonel R. Sujoko. Oh iya Pak ya. Angkatan 67 Pak, kalau tidak salah. Nah, stafnya namanya Pak Karti. Itu beliau, itu kepercayaannya Pak Tri. Iya. Iya Pak. Terus kadang-kadang suka setelah nggak menjabat wakil presiden Pak ya. Iya. Itu Pak Tri itu mau renovasi rumah, mau dibantu orang juga nggak mau, Pak. Oh gitu Pak. Iya memang betul kata Ini Pak. cerita daripada stafnya. Iya. Yang di Bambu Apus itu Pak? Bukan yang di Purwakarta. Oh Purwakarta ya betul. Nah, malah Pak Tri ngungsi di Jalan Diponegoro, Oh iya. Mes Mabes TNI. Oh. Mes Kemhan. Keman. Ya, itu yang pojok tuh. Di situ beliau. Jadi waktu Lebaran juga ada di situ. Sana sedang renovasi. Mau dibantu nggak mau, Pak. Iya memang. Rumah yang di Bulak Rantai Iya. itu diserahkan kembali ke Oh yang Bulak Rantai Pak ya? Bulak Rantai, Iya, Bulak Rantai. termasuk yang di Kodam Jaya Iya. itu juga dikembalikan. Iya waktu beliau jadi Pangdam kan Pak ya? Ya, Pangdam. Iya. Itu yang cerita daripada stafnya Pak Tri. Yang Pernah nggak Pak Bapak makan sama-sama Pak Tri itu Pak? makan sama-sama pernah, Pak, di rumah makan Jepang. Repot juga tuh Yang Pak. di jalan Gajah Mada Iya. itu. Gajah Mada, Pak. Itu pada saat momen apa tuh Pak? Nggak ada momen apa-apa aja, itu aja. Makan-makan di situ. Apa sih kesukaan Pak Tri itu makan apa? Makanan apa misalnya? Nggak tahu makan apa, saya juga nggak tahu saya. Nggak, artinya gini, kesukaan Pak Tri itu loh Pak. Dan waktu untuk makanan, apa lebih suka di makanan Jawa atau apa? Makan beliau apa aja. Apa aja Pak? Ya. Tentara Nah, gitu. makanya begitu di rumah makan Jepang yang di Jalan Gajah Mada itu, saya suruh milih apa. Saya milih sukiyaki, Pak. Nggak tahu sukiyaki itu telur. Iya Pak ya. Itu. Tapi memang tipikal Pak Tri orang yang rapi gitu Pak. Cara berpakaiannya kan kelihatan. Betul. Ya, dia memang nggak asal berpakaian gitu loh Pak ya, penampilan itu. Bapak tahu Pak Tri itu di dapur pun foto sama saya, Pak, sama Ibu Tri. Iya, begitu ya. Iya. Selalu berpakaian rapi ya. Itu kalau yang di kediaman itu beliau pakai sarung tuh pas di dapur foto Begitu sama ya. saya, Pak. Pakai sarung Iya. aja. Dan juga Ya karena udah anggap seperti keluarga sendiri, Pak, dengan saya. Itu juga gini Pak, dari aspek religius ya. Pak Tri juga termasuk orang yang begitu taat ya beragama misalnya dalam sholat atau apa. Terus kemudian mengingatkan anggota untuk sholat atau apa kan? Iya, Gitu, Pak. Ya, Pak. betul. Iya Pak. Seperti apa tuh Pak? Nah beliau juga
Ya seperti contoh aja Pak, seperti saya 5 orang diberangkatkan haji, itu kan beliau mengingatkan kita juga supaya kita taat kepada agama. Tuh. Iya Pak. Pada saat pemakaman kemarin, Bapak hadir Pak? Waktu pemakaman, saya di Jalan Purwakarta Pak. Oh iya. Dan di Jalan Purwakarta saya ya ikut sholat bersama Pak Wiranto, berdampingan dengan Pak Wiranto juga saya. Nah, dengan ibu dan putra-putranya dengan saya udah nggak asing lagi Pak. Tapi pas saat pemakaman ikut Pak? Pemakaman saya ikut ke Kalibata, tapi karena tempatnya sempit Pak. Jadi ibu saya nggak sempat mendampingi ibu. Itu ada hal yang menarik loh Pak, pada saat Pak Tri dimakamkan almarhum. Apa coba yang menarik? Itu pada saat penembakan salvo, Wapres Gibran kaget Pak, gitu, matanya sampai merem gitu loh. Itu kan lucu ya. Saya bilang, wah ini Wapres gimana sih? Saya bilang gitu. Saya jadi Pak, waktu di Kalibata itu saya sudah tidak bisa dekat lagi. Karena di situ inspektur upacaranya kan Presiden kita Pak Prabowo. Ada Menhan juga, Pak Sapri juga ya. Jadi saya dekat dengan itu dengan lupa saya namanya. Saya jadi tidak terlalu dekat itu karena ada penuh Pak tempat itu. Jadi saya juga pernah dengar Pak bahwa pada masa kecil Pak Tri itu termasuk anak yang nakal juga katanya Pak. Enggak seperti kita lihat begitu apa gitu pada kan nakal-nakal dalam arti kata positif gitu Pak ya, nakal anak-anak gitu loh, kan anak muda gitu kan gitu Pak ya. Ya memang seperti itu apa ya Pak? Ya contoh seperti itu memang zamannya Pak ya. Iya zamannya ya betul. Bukan seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan ya itu ya beda lah. Berantem gitu loh Pak. Berantem ya. Jadi kalau itu dan suka belain menurut cerita di itu. Belain kawan-kawannya juga. Iya memang kelihatannya ya. Itu memang betul. Artinya gini, orang kalau sepintas kan lihat Pak Tri kan orang yang kutu buku gitu Pak ya pada masa. Sebetulnya juga enggak. Artinya Pak Tri orang yang bergaul gitu. Orang yang artinya berani lah mengambil bersikap ketika seperti Tapi Bapak bilang teman-temannya terganggu, dia berani ngambil sikap gitu Pak ya. Tanggal 8 Agustus Pak 2023 itu Letnan Jenderal Purnawirawan Hotma Mangara Panjaitan Pak dengan Letnan Jenderal Agus Surya Bakti mau menghadap Pak Tri. Saya Pak yang lobby ke Bapak. Saya lobby ke Bapak tanggal 8 Min. Diterima tanggal 8 Pak. Tanggal 8 diterima. Saya mau nganter Pak Hotma ke mobilnya. Saya dipegangi. Kamu sini aja. Ya maksud saya nganter siapa tahu Pak ya. Kamu sini aja katanya. Ya saya dipegangi Pak Tri. Nanyakan. Omahmu Jonggol. Saya dikasih rumah Pak Tri di Jonggol Pak. Oh alhamdulillah Pak ya. Tipe 36. Luas tanah. Pada saat itu Bapak udah nggak bertugas lagi kan? Nah, itu honorer Pak yang di Istana Merdeka Selatan. Itu pun dikasih rumah sama Pak Tri Pak di Jonggol. Selama ini juga nggak ada perhatian seperti itu Pak ya? Iya. Baru Pak Tri aja? Baru Pak Tri lah. Jadi di rumah kasih rumah. Akhirnya apa Pak? Kemarin jadi waktu saya itu. Iya Pak, lanjut Pak. Ditanyakan. Omahmu Jonggol? Masih Pak. Oh gitu? Ojo didol. Jadi nggak boleh dijual Pak. Oh itu di dalam satu komplek bagaimana Pak? Enggak? Dengan yang lain? Jadi itu Pak. Pemberian Pak Tri itu? Pemberian Pak Tri itu satu komplek Pak. Jadi ada 300 rumah. Di situ Marcelina. Itu 300 rumah saya dapat juga Pak sebagai pengawal pribadi beliau. Termasuk honorer yang di istana itu yang belum diangkat PNS itu dikasih juga. Pak, sebelum mengakhiri acara kita Pak ya, kira-kira apa kesan yang paling Bapak rasakan memberi kesan di hati gitu Pak selama bersama Pak Tri gitu ya? Mungkin Bapak bisa sampaikan Pak
pada kesempatan ini. Ya Pak, Alhamdulillah saya kalau Bapak dari seperti begitu, saya pengen nangis terus terang aja. Ya, Karena ya, beliau betul. perhatian sekali Betul, dengan ya. saya dan Ya. keluarga. Ya, Ya, saya itu sampai sekarang rumah kalau nggak dikasih Pak Tri Sutresno juga nggak punya rumah. ya, Saya masih tinggal di komplek Pas Pampres, Pak. ya, Itu. ya, Pak. Beliau sangat perhatian sekali. Ya. Pemirsa, sahabat Enten, itulah tadi beberapa kesaksian ya kan dalam konteks Pak Tri in memoriam. Ternyata memang apa yang kita lihat keseharian Pak Tri itulah adanya. Seperti apa yang disampaikan Pak Hermito ya kan, Pak Hermitoyo barusan, bahwa beliau adalah sosok sederhana, peduli kepada bawahan ya kan, peduli pada kesulitan orang-orang gitu kan. Untuk itu, sebelum mengakhiri acara podcast ini, saya ucapkan selamat jalan kepada Bapak Bangsa Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Amin. Semoga jasa dan pengabdian Bapak selalu dikenang oleh bangsa ini. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.